Definisi HOTS SMA. HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi dijelaskan oleh Gunawan, yaitu bahwa merupakan suatu proses siswa yang perlu berpikir memanipulasi informasi dengan ide yang ada serta memberikan mereka dengan cara arti dan makna baru. Misalnya ketika siswa menggabungkan fakta dan ide dalam proses mensintesis, meringkas, menjelaskan, mengimplementasikan hipotesis dan analisis sampai siswa tiba pada kesimpulannya. Menurut Rosnavati 2015 menjelaskan bahwa higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi mungkin muncul ketika seseorang mengaitkan informasi baru, menerima pesan tersimpan dalam ingatannya, lalu menghubungkan mereka atau organisasi tinjauan dan yang dikembangkan informasi tujuan seperti itu atau memecahkan situasi sulit terselesaikan. Jadi di sini meliputi beberapa aspek: kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini jenjang SMA itu terdapat soal HOTS ya, yaitu untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMA yang merupakan tujuan dari kurikulum yang termuat dalam struktur kurikulum SMA, yang mana guru di sini dituntut agar dapat melaksanakan kegiatan pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sudah tercantum pada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang definisi HOTS SMA. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu tentang indikator HOTS dan kesulitan HOTS. Menurut Kurniawati mengungkapkan bahwa untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi seseorang maka diperlukan indikator-indikator yang mampu mengukur kemampuan tersebut. Menurut Cradwell dalam Review of Bloom Taxonomy and Overview Theory into Participation menyatakan bahwa indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi yang pertama yaitu menganalisis. Menganalisis tersendiri di sini yaitu pertama menganalisis informasi yang masuk dan membagi dan menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Yang B, mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang C, mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Yang kedua, mengevaluasi. Mengevaluasi di sini yaitu yang pertama memberikan penilaian terhadap solusi atau gagasan dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Yang B, membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian. Yang C, menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah diterapkan. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan di sini yaitu menggeneralisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. B, merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. C, mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pada kurikulum 2013, soal tipe-tipe HOT mulai dikembangkan karena kurikulum 2013 menghendaki siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal rutin dengan menggunakan rumus atau algoritma yang baku, akan tetapi
harus mampu bernalar dan menggunakan matematika untuk memecahkan masalah non-rutin yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan pelaksanaan kurikulum 2013 adalah siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau disebut dengan HOTS. Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tipe HOTS adalah soal yang melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi yaitu pada level analisis, evaluasi dan mengkreasi atau mencipta. Namun dalam mempelajari soal HOTS terdapat beberapa kesulitan yang dapat dialami siswa. Beberapa indikator yang ada pada siswa yaitu kesulitan siswa. Yang pertama, siswa kesulitan pada tahap memahami konsep. Memahami konsep itu sendiri yaitu ketidakmampuan dalam menyatakan arti istilah yang mewakili suatu konsep. Yang kedua, yang B, ketidakmampuan dalam mengingat suatu kondisi yang dapat dikaitkan dengan konsep. Yang C, ketidakmampuan dalam mengelompokkan objek sebagai contoh suatu konsep. Yang D, ketidakmampuan dalam menyimpulkan informasi yang diberi dalam sebuah konsep. Selanjutnya yaitu yang kedua, siswa kesulitan dalam menggunakan konsep. Kesulitan dalam menggunakan konsep di sini yaitu yang pertama, ketidakmampuan dalam menemukan hasil suatu perhitungan. Yang B, kurang telitinya dalam melakukan perhitungan. Yang C, ketidakmampuan dalam mengabstraksi pola-pola dalam soal. Yang D, ketidakmampuan mengutarakan prinsip atau konsep yang diketahuinya. Selanjutnya, kesulitan yang dialami siswa yaitu siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. Kesulitan menyelesaikan masalah verbal di sini yang pertama, ketidakmampuan dalam menerjemahkan bahasa verbal ke bahasa matematika. Yang B, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah dalam soal cerita. Dari permasalahan di atas yang kita ketahui barusan, yang dialami oleh siswa disebabkan oleh siswa kurang memahami materi sehingga pembelajaran yang dilakukan dikatakan tidak berhasil atau sukses. Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan pembelajarannya yaitu dari peran orang tua, guru, strategi pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. Gaya belajar juga mempengaruhi kesuksesan pembelajaran. Ketika pendidik dapat menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa, maka pembelajaran dapat berjalan lancar dan tercapai tujuan pembelajaran sesuai perencanaan. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa yaitu pemberian soal tingkat HOTS atau soal dengan tingkat kemampuan berpikir yang paling tinggi. Mungkin cukup itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risalatul Muawanah, NIM T20197120. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat HOTS. Nah, dalam proses pembelajaran yang telah disusun menuntut siswa agar mampu bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan siswa mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan melakukan kegiatan sesuai langkah-langkah pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Dalam proses pembelajaran yang dijalankan harus dilakukan secara tahap demi tahap, sehingga siswa melaksanakan pembelajaran tahap demi tahap. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran yang berbasis HOTS dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis teks guna menjawab soal yang diberikan. Selain itu, dalam diskusi yang berbasis HOTS, siswa juga harus mampu memberikan alasan yang logis. Hal ini disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang agar dapat memancing berpikir kritis. Pembelajaran HOTS mampu menjadikan siswa berpikir sistematis, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, mendidik siswa percaya diri, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Motivasi adalah keinginan dari seseorang melakukan sesuatu. Apapun yang dilakukan manusia akan mendapatkan hasil terbaik selama manusia mempunyai motivasi yang tinggi. Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa pembelajaran dengan sistem HOTS mampu membangkitkan rasa senang anak terhadap pembelajaran.
Ada 4 hal yang menyebabkan LKS berbasis HOTS meningkatkan motivasi siswa, yakni yang pertama, merangsang kemauan siswa dalam belajar karena media yang ditawarkan memunculkan rasa penasaran. Yang kedua, mendorong rasa senang karena menampilkan konsep yang pembelajaran HOTS mampu menjadikan siswa berpikir sistematis. Belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, mendidik siswa percaya diri dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Yang ketiga yaitu merangsang kemauan siswa dalam belajar karena media yang ditawarkan bukan jawaban dari objek pengamatan, melainkan hanya petunjuk pelaksanaan saja, sehingga siswa mengalami proses menemukan sendiri. Yang keempat yaitu mendorong kemandirian siswa karena masing-masing siswa diberi kesempatan untuk melakukan reinforcement berupa kemampuan berpikir kritis. Sikap positif merupakan salah satu ciri dari karakter positif siswa. Nah, dalam era sekarang ini, sikap positif sangat diperlukan agar bisa menghadapi berbagai tantangan di sekitarnya. Pembelajaran HOTS yang diterapkan di sekolah terlihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dibuat guru. Perencanaan pembelajaran yang bercirikan HOTS nampak dalam penentuan tujuan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran maupun unsur-unsur dalam RPP yang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2013.